warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ratu Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 2289190028, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga hari ini diberi kelancaran, kesehatan untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Adapun kompetensi dasar pada hari ini yaitu menerapkan gerak tarik kreasi berdasarkan fungsi, teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai iringan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Pemberian materi tentang fungsi, simbol, jenis, dan konsep tari kreasi. 2. Memahami ragam gerak tari kreasi dengan unsur gerak tari kreasi. Yang ketiga, mendemonstrasikan perolehan ragam gerak tari kreasi mulai dari gerak tangan, kepala, hingga kaki. Nah, saatnya kita masuk ke materi. Anak-anak, ada yang inget nggak minggu lalu kita membahas tentang apa? Betul, kita membahas tentang seni tari. Ada yang tahu nggak apa itu seni tari? Ya, betul. Nah, seni tari adalah ungkapan ekspresi yang dituangkan ke dalam media tubuh dalam sebuah gerakan yang indah dalam lingkup ruang dan waktu tertentu. Nah, setelah mengulas pada pembahasan minggu lalu, kita sekarang beralih ke tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Ada yang tahu? Nah, tari kreasi merupakan pengembangan pola dari tari tradisi, tapi tanpa menggunakan pakem-pakem tradisi. Apa itu pakem-pakem tradisi? Nah, pakem tradisi ini seperti misalnya ukel. Kalau misalnya di tari tradisi, gerakannya pasti sama begitu. Mungkin di tari kreasi kita bisa satu tangan, bisa kita pakainya di atas atau kita pakainya di bawah. Itu merupakan tari kreasi dan tidak menggunakan pakem-pakem tradisi. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri tari kreasi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, Ibu bahas ya. Jadi ciri-cirinya yaitu memprioritaskan pola gerakan hasil eksplorasi atau gerakan hasil imajinasi kita sendiri. Yang kedua, makna atau pesan ekspresi sebagai ekspresi pribadi. Yang ketiga, tunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografis. Dan yang terakhir, tidak menunjukkan identitas budaya manapun. Jadi kalau misalnya kita menari tradisi, gerakan ini bukan gerakan dari Banten, bukan gerakan dari Bandung, atau bukan gerakan dari Bali, tetapi khasnya dari penciptaan tari itu sendiri. Nah, fungsinya apa sih tari kreasi itu? Fungsinya adalah tari berfungsi sebagai presentasi estetika sebagai tarian yang dapat dipersiapkan dalam pertunjukan. Tentunya karena fungsinya sebagai pertunjukan, prosesnya melalui latihan yang berulang dan memiliki waktu yang panjang serta aturan yang harus diikuti. Selain prinsip estetika umum seperti wiraga, wirama, dan wirasa, setiap etnis memiliki rasa keindahan yang berbeda. Misalnya, estetika tari Sunda klasik yang terekam dalam istilah-istilah berikut. Wanda atau ukuran postur penari. Wirama, yaitu keterampilan menari menurut pengiring, dan ekspresi tari wirasa, sari atau kedalaman apresiasi, dan alus atau harmonisasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teknik tari. Di dalam tari juga ada tekniknya loh, kita nggak bisa sembarang menari tari kreasi. Apa saja itu tekniknya? Kita simak ya. Yang pertama, di bagian gerak kepala, seperti gambar di samping, kita membentuk angka 8 dari dahi. Bagaimana caranya? Seperti ini. Angka 8 dinamakan godek. Kalau menggunakan dagu, kita membentuk angka 8 seperti ini. Itu dinamakan gilek. Nah, kalau gambar di samping ini merupakan teknik badan. Salah satunya contohnya postur badan tegak berdiri menghadap depan, kaki dan tangan terbuka lebar. Kemudian kita beralih ke tangan. Nah, tangan kita
Begini saja ini sudah ada namanya, yaitu lontang kembar, yaitu tangan membuka lebar ke depan. Selanjutnya ke teknik kaki. Nah, di sini ada yang namanya adek-adek, yaitu membuka kaki selebar bahu dengan membentuk kuda-kuda. Dan engkek geger, yaitu kaki kanan diangkat ke atas tinggi betis, tumpuan badan berada di kaki kiri, seperti gambar di samping ini. Nah, bagaimana? Sudah paham belum anak-anak? Nah, sekarang kita masuk ke bentuk tari kreasi. Nah, tari kreasi ini ada dua bentuk, yaitu tradisi dan non-tradisi. Nah, sesuai yang Ibu bilang tadi di atas, setiap daerah memiliki nilai estetis yang berbeda atau memiliki nilai keindahan tubuh yang berbeda. Nah, tari kreasi berpolakan tradisi merupakan kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik atau karawitan, tata busana dan tata hias, maupun tata teknik pentasnya. Walaupun ada pengembangan, tapi tidak menghilangkan esensi dari ketradisiannya. Sedangkan untuk tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi merupakan tari yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi baik dalam hal koreografi, musik, tata rias, tata busana maupun tata teknik pentasnya. Kemudian kita beralih ke jenis tari kreasi. Nah, tari kreasi ini ada 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Untuk tari tunggal, tarian ini ditampilkan oleh seorang penari. Namun pada kesempatan tertentu, jenis tari tunggal bisa dipertunjukkan oleh beberapa penari dalam satu kali acara. Adapun contoh jenis tari tunggal antara lain tari ngremo dari Jawa Timur. Berikutnya yaitu tari berpasangan. Jenis tari ini disajikan oleh 2 orang penari. Dalam tari berpasangan, tiap penari melakukan gerakan yang saling mengisi. Dalam penyajiannya, tari berpasangan bisa dilakukan oleh pasangan sejenis seperti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, atau pasangan tidak sejenis seperti laki-laki dan perempuan. Adapun jenis tari berpasangan, contohnya tari serimpi dari Pandelori. Yang terakhir ada tari berkelompok. Bentuk tarian ini ditampilkan oleh banyak penari dalam satu kali pertunjukan. Meskipun ditampilkan serentak, gerakan antara satu penari dengan penari lainnya tidak saling melengkapi layaknya tari berpasangan. Contoh dari tari berkelompok antara lain tari Badaya dari Yogyakarta. Kemudian ada musik iringan tari. Musik iringan tari ada 2, yaitu musik internal dan eksternal. Musik internal adalah musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh, seperti tepuk tangan atau tepukan anggota tubuh seperti jentikan jari dan hentakan kaki ke tanah. Contohnya seperti tari saman dari Aceh atau tari kecak dari Bali. Musik eksternal adalah bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari alat musik atau instrumen, yaitu gamelan, keyboard, kendang, angklung, dan sebagainya. Contohnya tari kandangan dari Jawa Barat dan tari gandrung dari Banyuwangi. Kemudian iringan musik tari ini memiliki fungsi sebagai iringan penyajian tari, menambah semarak dan dinamisnya tari, mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari, pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerak, serta penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir tari. Kemudian yang terakhir ada nilai estetis tari kreasi. Nilai estetis dari sebuah tari kreasi adalah nilai keindahan yang terdapat dalam karya seni. Seni tari sebagai bagian dari seni umumnya sudah tentu memiliki nilai estetis atau keindahan sebagai kriteria untuk menilai keindahan gerak. Nilai estetis tari kreasi ada 3, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga digunakan untuk menilai kompetensi menari, meliputi keterampilan menari, hafal terhadap gerakan, ketuntasan gerak, dan keindahan gerak. Yang kedua wirama. Wirama untuk menilai kesesuaian dan keserasian gerak dengan irama atau iringan, kesesuaian dan keserasian gerak dengan tempo. Yang terakhir wirasa digunakan untuk menilai kesesuaian gerak dengan tema tari yang terlihat dalam cara kamu memberikan penjiwaan terhadap tari.
Ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Maka Ibu akan menyebutkan kesimpulannya yaitu tari kreasi merupakan pengembangan pola dari tari tradisi tanpa menggunakan pakem-pakem tradisi. Ciri-ciri tari kreasi yaitu menggunakan hasil eksplorasi, makna, dan pesan ekspresi sebagai ekspresi pribadi, menunjukkan kebebasan kreativitas secara koreografis dan tidak menunjukkan identitas budaya apapun. Fungsinya yaitu sebagai pertunjukan. Nah, tiap daerah fungsinya ini berbeda dalam wiraga, wirama, dan wilaksanya. Tekniknya yaitu ada teknik kepala, tangan, dan kaki. Contohnya glodek, gilek, tumpang tali, dan adat-adat. Jadi karya seni tari kreasi itu merupakan pengembangan dari sang koreografinya dan menggunakan imajinasi dan eksplorasi dari koreografi. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu membentuk satu tari kreasi berdurasi 2-3 menit menggunakan teknik-teknik dasar tari seperti glodek, gilek, dan lain-lain berdurasi 3 menit. Untuk lagunya kalian menggunakan lagu daerah bebas. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami, semua dapat mencerna apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan.